Shalom saudara dan saudari, mari kita saling melayani dan saling mengasihi di dalam kehidupan kita, karena Tuhan selalu mengingatkan kita untuk sentiasa melayani. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Saudara-saudari sekalian, pagi ini kita ada peluang untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa surgawi, pagi yang indah ini, kami bersyukur ada keperluan yang indah yang Engkau berikan kepada setiap kami untuk mendengar, untuk berhadapan dengan Tuhan. Biar hati kami itu ada tumbuhan yang baik, dibuka Engkau untuk menerima, untuk mendengar firman Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus bab 3 ayat 18 sampai ayat 23. 1 Korintus bab 3 ayat 18 sampai ayat 23. Dan teks firman Tuhan ini, Paulus mau kita ingat sebagai anak Tuhan, apa yang kita harus kita lakukan. Dalam teks firman Tuhan ini, Paulus mengingatkan kita sebagai anak Tuhan, jangan kita melakukan apa-apa hal. Saya akan mengkongsikan firman Tuhan dari 3 poin yang penting. Yang pertama tercatat dalam ayat 18. Paulus kata, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menganggap dirinya berkhidmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berkhidmat. Ayat 18 Rasul Paulus katakan kita menjadi anak Tuhan. Kita jangan menipu diri sendiri. Kita jangan menipu diri sendiri. Paulus kata janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Mengingatkan kita semasa kita melakukan apa hal ataupun pertuturan kita, kelakuan kita. Ingat, kita jangan menipu. Kenapa? Sebab kita adalah anak Tuhan. Kehidupan kita sudah disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Jadi kita jangan menipu. Jangan menipu. Kita harus berhati-hati. Kondisi ataupun keadaan jemaat Korintus pada waktu itu, mereka memiliki satu keadaan yang sangat baik untuk jemaat Korintus, gereja Korintus. Kenapa? Sebab mereka memang faham firman Tuhan. Sebab di kalangan mereka ada banyak orang yang pandai, ada orang yang suka membaca. Jadi mereka ada falsafah
teologi yang tinggi. Mereka suka firman Tuhan. Mereka memiliki anak hamba Tuhan yang melayani di kalangan mereka. Dan mereka juga sentiasa ada kesempatan untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Keadaan mereka lebih baik dibandingkan dengan keadaan gereja yang lain. Jadi Paulus mau mengingatkan mereka, jangan ada yang di kalangan mereka terus menipu diri sendiri. Sebab di kalangan jemaat Korintus memang ada banyak orang yang pandai. Sampai satu keadaan yang mereka ingat diri mereka sajalah yang sangat pandai. Jadi Paulus mengingatkan mereka jangan menipu diri sendiri. Berhati-hati dengan apa yang mereka lakukan. Dan kadang itu akan mendatangkan kesan kepada gereja. Saudara-saudari sekalian, adakah keadaan kita seperti keadaan jemaat Korintus? Keadaan yang kita sentiasa memakai satu tompek di hadapan orang lain untuk menunjukkan diri kita baik, menunjukkan diri kita tiada apa-apa. Keadaan jemaat Korintus pada waktu itu, mereka ada keadaan sebegini. Mereka sanggup menipu orang lain dan keadaan mereka menunjukkan sangat baik. Kita masih ingat dalam bab yang sebelum ini, kita memang tahu di kalangan mereka ada perselisihan, ada pecah belah. Tapi sampai bab 3 ini, Rasul Paulus ingatkan mereka, jangan menipu diri sendiri. Harus berhadapan dengan keadaan kamu. Berhadapan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka sekarang ini. Kita tahu sekalian masih ingatkah? Saya rasa sampai sekarang masih ada orang lagi yang main tentang permainan ini, yaitu Pokemon Go. Sewaktu semasa permainan ini dikemukakan atau mulai dimain, saya ada satu grup, yaitu kawan saya yang sekolah menengah dengan saya, kawan-kawan saya. Mereka memang main permainan ini. Sampai satu tahap ya, WhatsApp yang saya ada dengan grup mereka itu, mereka berbincang tentang permainan ini. Satu hari, satu pagi saja, message itu adalah sampai 2,000 lebih. Sebab saya tidak ada masa untuk lihat apa yang mereka katakan. Tapi semua itu, angka itu semakin bertambah. Satu pagi itu sampai 2,000 lebih. Message yang saya tidak dapat baca message itu. Sampai satu tahap, handphone saya hampir jam. Saudara-saudara sekalian, mereka ambil banyak masa untuk bincang, untuk main hal ini. Main permainan ini. Dan saya juga tahu ada banyak orang pemula-pemuli yang main tentang permainan ini. Ada satu kali semasa saya membaca artikel yang berlainan, saya terlihat ada satu artikel yang ditulis oleh seorang remaja. Dia mengatakan saya tidak mau lagi main permainan ini. Dia katakan sebab saya tidak mau menjadi saya tidak mau mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain semasa saya membantu. Sebab dia katakan saya tidak mau menghabiskan masa untuk bermain game ini semasa saya membantu. Kerana saya tahu keadaan ini bahaya. Dia juga katakan permainan ini mendatangkan banyak kesan percubaan. Walaupun saya tidak dapat menahankan diri, tidak nak mau bermain permainan ini semasa datang ke gereja. Tetapi tidak bermaksud saya boleh berhenti memainkannya. Dia kata saya boleh bertahan semasa datang ibadah, datang gereja saya tidak mau main. Tapi saya tidak dapat berhenti untuk bermainkannya. Jadi dia katakan saya tidak mau main lagi. Saudara-saudari sekalian, keadaan ini berlaku kepada kamu kah? Semasa datang ke ibadah, datang persaudaraan, kurang yang berlainan. Masihkah kita tertarik untuk mengambil handphone, untuk tekan, untuk main semasa ibadah dijalankan? Ataupun semasa kita menjalankan persekutuan yang berlainan? Dapatkah kita henti? Ataupun saya dapat menipu diri sendiri, saya memang boleh henti. Begitu. Paulus mau kita renungkan, fikirkan keadaan kita. Dan jangan kita menipu kepada diri sendiri. Bahawa saya boleh, saya dapat,
Lain kata saudara-saudari sekalian, kalau kita tidak dapat kontrol ataupun kita tidak dapat menahan diri untuk keadaan ini, haruslah kita datang ke hadapan Tuhan, minta pimpinan Tuhan untuk membolehkan kita lebih baik untuk kita boleh sentiasa dipimpin oleh Tuhan dan sampai satu saat kita boleh menahan ataupun kita boleh melepaskan apa yang mengikat kita itu. Seperti handphone yang sentiasa mengikat kita. Dapatkah kita terlepas daripada itu? Jadi saudara-saudari sekalian, saya harap kita jangan menipu diri sendiri. Jangan menipu orang lain. Bahwa kita boleh melakukan hal ini dan hal itu. Datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membantu kita. Itu yang pertama. Jangan menipu diri sendiri sebab kita adalah anak Tuhan. Yang kedua, ayat 19 dan ayat 20. Paulus kata, kerana hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang yang berhikmat. Sesungguhnya, semuanya sia-sia belaka. Rasa Paulus kata kita sebagai anak Tuhan, jangan kita menipu diri sendiri. Yang kedua, jangan kita mengikut ilmu duniawi ini. Jangan kita mengikut ilmu duniawi ini. Paulus kata hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Kenyataan ini kita sudah banyak kali kelihatan dalam bab 1 dan bab 2. Semuanya ini adalah hikmat dunia ini. Ilmu dunia ini. Jadi rasa Paulus mau kita tahu apa yang kita ada dalam minda kita hari ini. Memang ilmu dunia ini. Dan ilmu ini akan membolehkan mendatangkan satu keadaan yaitu orang itu akan menjadi semakin sombong. Sebab apa yang dia tahu itu semakin banyak. Dan kalau kita tidak binakan dasar itu dengan baik di atas Kristus, keadaan itu akan menyebabkan seorang itu semakin sombong. Jadi Paulus mau kita lihat keadaan kita. Adakah kita hari ini dalam keadaan ini kita tidak lagi mengikut Tuhan, tapi kita ikut dunia ini. Kita mau ikut Tuhan kah? Atau kita sanggup mengikut dunia ini dengan keinginan diri, dengan keselesaan yang ada di dunia ini. Inilah keadaan bukan saja dimiliki oleh keadaan jemaat Korintus pada waktu itu. Hari ini kita tetap berhadapan dengan keadaan ini. Dunia ataupun Tuhan. Kebijaksanaan dunia ini ataupun apa yang dunia ini berikan kepada kita adalah hikmat Tuhan adalah suatu kebodohan. Sebab mereka tidak faham, mereka tidak tahu, mereka tidak sanggup untuk mengetahui apa yang Tuhan lakukan itu. Jadi dianggap satu kebodohan. Sebab ini juga merupakan akibat dari dosa. Manusia yang menolak Tuhan, manusia yang tidak mau percaya kepada Yesus. Ini adalah dosa manusia. Saudara-saudari sekalian, siapakah yang sanggup menanggung dosa manusia? Kalau bukan Yesus Kristus, tidak ada lagi. Hanya Yesus sajalah yang dapat menanggung segala dosa manusia. Dan Yesus sudah menanggung dosa kita. Hari ini kita sudah menjadi orang yang baru. Jadi di dalam Tuhan, kita harus tetap taat untuk mengikut Yesus. Ayat 20 Paulus kata, Tuhan mengetahui rancangan orang berhikmat. Dan sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Paulus dia mengutip ayat ini dari Mazmur 94 ayat 11. Katakan orang-orang bijak adalah mereka yang mengangkat diri mereka sebagai orang yang berpengetahuan. Jelas, orang-orang ini tidak takut akan Allah. Orang ini tidak takut akan Allah. Adakah kali ini sama dengan kita? Adakah kita menempatkan Tuhan kita dalam kehidupan kita? Adakah kita takut akan Tuhan? Kalau kita takut akan Tuhan, saudara-saudari sekalian, kehidupan kita memang akan memusat kepada Tuhan kita. Saudara-saudari sekalian, kita sebagai anak Tuhan, kita harus taat untuk mengikuti Tuhan kita. Jangan kita
dipengaruhi oleh ilmu yang ada di dunia ini. Ayat 21 sampai ayat 23, Paulus kata, kerana itu, janganlah ada orang yang memegah dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus milik Allah. Bukan saja kita diingatkan jangan menipu diri sendiri, diingatkan jangan kita mengikut ilmu dunia ini. Paulus juga mengingatkan kita sebagai anak Tuhan, jangan kita memegahkan diri sendiri. Jangan kita memegahkan diri sendiri. Paulus kata tidak peduli siapa dia. Katakan saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Petrus. Jangan, sebab kita ada semua yang kita miliki itu hanya daripada Tuhan. Dikatakan dalam ayat 23, milik Allah. Kita dimiliki Tuhan dan Tuhan kita adalah daripada Allah. Jadi Paulus tidak mau mereka berpecah belah dan mau mereka kembali untuk melayani Tuhan sebagai sehati sejiwa untuk membina gereja Tuhan. Sebab kita dipimpin Roh Kudus, kita harus sentiasa mengikut kehendak Tuhan, melakukan rencana Tuhan. Baik hidup ataupun mati, semua itu dipimpin kuasa Tuhan. Kita tidak dapat buat semua itu, saudara-saudari sekalian. Paulus ingatkan kita, semua itu dimiliki Tuhan. Waktu, mati, hidup, semua itu adalah kuasa Tuhan. Dan hari ini kita masih lagi ada nafas, itu adalah karunia daripada Tuhan. Jadi saudara-saudari sekalian, hari ini tidak kira kita dalam keadaan apa. Keadaan susah, keadaan selesa. Ingat, jangan kita memegahkan diri sendiri. Jangan kita memusat untuk dunia ini. Jangan kita menipu diri sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau begitu mengasihi setiap kami. Walaupun kami dalam keadaan berlainan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Pimpinlah setiap kami Tuhan, biarlah kami, kehidupan kami yang tetap menumpukan untuk Engkau Tuhan. Tumpuan kami hanya untuk Engkau, yang Engkau sajalah yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.